Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel dakwah Islami. Bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad bisa mengawasi jalannya perang, serta bisa memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 300 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah, pasukan kaum muslimin tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Sementara perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim, sebab sejak awal Nabi Muhammad telah merencanakan pengarahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan peperangan besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur sebagainya, Nabi Muhammad sempat menangis. Pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah makin kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan mana yang batil. Saat itu Allah menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan. Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil dan menuju jihad besar. Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran. Sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu, jawab Nabi Muhammad. Menurut Rasulullah, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu,
Salah satu hikmah dari perang Badar ini di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi perang Badar terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah, di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Demikianlah kisah perang Badar yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.